Kadang hidup terasa berhenti, bukan karena waktu berhenti berjalan, tapi karena hatimu berhenti berlari. Ada masa di mana semua terasa berat. Rencana yang dulu kamu perjuangkan runtuh satu persatu. Orang-orang yang kamu percaya pergi tanpa penjelasan. Dan kamu hanya bisa diam. Dalam diam itu, kamu mulai mendengar sesuatu yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Suara hatimu sendiri. Keterpurukan datang tanpa janji. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memberi tanda. Tiba-tiba saja hidupmu berubah. Segalanya terasa hilang arah. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah semua perjuanganku sia-sia? Tidak, tidak ada yang sia-sia. Kamu hanya sedang belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan siapapun. Belajar untuk tetap hidup meski dunia terasa hancur. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap air mata yang jatuh malam itu adalah bagian dari prosesmu untuk menjadi lebih kuat. Kamu tidak gagal, kamu hanya sedang diuji. Dan ujian ini bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi siapa yang bisa bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika kamu kehilangan harapan. Kamu merasa kosong. Dunia tampak abu-abu. Kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi percayalah, bahkan di dalam kekosongan itu, masih ada secercah cahaya kecil yang menunggu kamu menoleh ke arahnya. Dan cahaya itu berasal dari dalam dirimu sendiri. Ayo temukan kembali cahaya dalam dirimu dan sinari kegelapan. Tidak apa-apa jika kamu masih sedih. Tidak apa-apa jika kamu belum bisa tersenyum. Keterpurukan bukan akhir dari perjalananmu. Ia hanyalah jeda, tempat di mana kamu beristirahat sejenak, mengumpulkan kembali potongan dirimu yang sempat hilang. Kamu tidak harus terlihat kuat setiap waktu. Terkadang, diam adalah bentuk kekuatan yang paling tulus. Karena dalam diam, kamu belajar menerima. Dalam diam, kamu belajar memaafkan. Dan dari sana, perlahan, kamu akan menemukan kedamaian baru. Keterpurukan membuatmu berpikir ulang tentang segalanya. Tentang siapa dirimu, apa tujuanmu, dan mengapa kamu masih ingin terus hidup. Pertanyaan-pertanyaan itu menyakitkan. Tapi justru dari sanalah kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Kamu mulai menyadari, mungkin semua ini bukan hukuman, tapi panggilan agar kamu berhenti berlari dari dirimu sendiri. Kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana juga sedang berjuang diam-diam, menyembunyikan luka di balik senyum yang dipaksakan. Tapi tahu tidak, justru karena kamu bisa merasakan sakit ini, artinya kamu masih hidup. Dan selama kamu masih hidup, masih ada harapan untuk berubah. Luka tidak perlu disembuhkan dengan tergesa-gesa. Biarkan waktu bekerja bersama hatimu. Pelan-pelan, kamu akan mengerti. Tidak semua hal harus kamu lawan. Beberapa hal cukup kamu lepaskan. Dan dalam keikhlasan itulah, terkadang kamu menemukan kekuatan yang baru. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin langit masih sama. Mungkin hari masih berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dirimu, sesuatu sudah berubah. Kamu sudah tidak sama lagi. Kamu mungkin belum sadar, tapi kamu sedang tumbuh. Diam-diam di tengah keterpurukanmu. Ada masa di mana kamu akan marah pada dirimu sendiri. Marah karena gagal. Marah karena tidak bisa melindungi harapanmu. Tapi jangan berlama-lama di sana.
Kamu tidak akan menemukan jawaban dalam kemarahan, hanya kelelahan yang semakin dalam. Belajar untuk memaafkan dirimu. Itu langkah pertama menuju kebangkitan. Banyak orang berpikir kekuatan berarti tidak pernah jatuh. Padahal kekuatan sejati adalah kemampuan untuk bangkit meski sudah jatuh berkali-kali. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Cukup berdiri lagi perlahan. Tidak apa-apa goyah. Yang penting kamu tidak menyerah. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa ini dan berkata, ternyata aku bisa melewatinya. Hari itu akan datang dan kamu akan bersyukur pernah jatuh sedalam ini. Karena dari titik inilah kamu akhirnya belajar arti hidup yang sesungguhnya. Hidup tidak selalu harus kuat. Kadang kamu hanya perlu tenang, menikmati setiap napas yang masih bisa kamu hirup, setiap detik yang masih kamu punya. Dan dalam ketenangan itu, kamu akan mulai melihat jalan baru terbuka sedikit demi sedikit. Keterpurukan bukan akhir dari cerita. Ia hanya lampu pertama dari jalan panjang menuju kebangkitan. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Dan itu artinya kamu sudah menang setengah jalan. Istirahatlah sejenak, tarik nafas. Kita akan mulai melakukan lagi perlahan. Ada satu momen dalam hidup di mana kamu mulai lelah dengan kesedihanmu sendiri. Bukan karena semuanya tiba-tiba membaik, tapi karena kamu menyadari tidak ada gunanya terus menyakiti diri dengan kenangan lama. Di titik itu, kamu mulai pelan-pelan berdamai dengan masa lalu. Kamu mulai melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang sedang belajar menjadi lebih kuat. Kamu mulai paham, tidak semua yang hilang harus kembali. Beberapa memang pergi untuk memberi ruang pada hal baru yang akan datang. Dulu, kamu takut sendirian. Kini kamu mulai menikmati keheningan. Kamu sadar, tidak semua kesunyian itu buruk. Kadang justru di dalam sepi, kamu benar-benar mengenal dirimu. Dan dari situ, kamu mulai tumbuh. Bukan karena orang lain memotivasi, tapi karena hatimu sendiri memilih untuk bangkit. Kamu mulai menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Kebahagiaan bukan sesuatu yang harus kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu ciptakan perlahan. Dari hal-hal kecil di sekitarmu, dari secangkir kopi di pagi hari, dari ucapan terima kasih, dari napas yang masih kamu hirup dengan syukur. Mungkin kamu masih terluka, tapi kali ini lukanya berbeda. Bukan luka yang membuatmu berhenti, melainkan luka yang mengingatkanmu bahwa kamu masih bisa merasakan. Dan selama kamu masih bisa merasakan, berarti kamu masih hidup. Kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Langit sore, suara hujan, aroma tanah basah. Kamu mulai merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan besar, tapi juga tentang menikmati perjalanan itu sendiri. Perlahan kamu mulai mengerti bahwa setiap orang memiliki waktu yang berbeda untuk bangkit. Tidak perlu bergeser, tidak perlu membandingkan. Perjalananmu adalah milikmu, dan tidak ada yang bisa menilai seberapa cepat kamu harus sembuh. Kamu tidak lagi mencari pembenaran dari orang lain. Kamu belajar untuk cukup dengan dirimu sendiri. Ketika kamu mulai menerima bahwa kamu tidak harus sempurna, saat itulah kamu menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti melawan hal yang tidak bisa kamu ubah dan mulai fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu mulai menyadari hidup tidak akan selalu sesuai rencana.
tapi selalu memberi kesempatan baru bagi yang mau mencoba lagi. Terkadang kamu mesti menangis tanpa sebab, dan itu tidak apa-apa. Tangisanmu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu sedang membersihkan luka lama. Setelahnya, kamu akan merasa lebih ringan. Sedikit demi sedikit, kamu mulai belajar tersenyum lagi. Kamu mulai menemukan kekuatan baru di dalam hal-hal yang dulu kamu anggap kecil. Sebuah kata penyemangat, langkah pagi yang kamu ambil meski malas, doa yang kamu ucap meski ragu. Semuanya adalah bentuk keberanian untuk terus hidup. Kamu mulai berhenti mencari alasan untuk bahagia, karena kamu sadar, bahagia bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang bersyukur atas apa yang masih ada. Itulah awal dari kedamaian. Hari-hari mulai terasa berbeda, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu mulai bisa menerima yang sulit. Kamu tidak lagi melawan kehidupan, tapi belajar berjalan bersamanya. Dan di sanalah kamu mulai benar-benar hidup. Kamu mulai memaafkan masa lalu, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk tenang. Kamu mulai memaafkan dirimu sendiri, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa kamu hanya manusia yang sedang belajar. Ada rasa baru yang tumbuh, rasa cukup, tidak lagi ingin membuktikan, tidak lagi ingin dibandingkan. Kamu hanya ingin hidup dengan damai, melangkah dengan tenang, dan mencintai dirimu apa adanya. Titik balik tidak selalu terlihat besar. Kadang ia hanya berupa satu keputusan kecil untuk tidak menyerah hari ini, untuk tetap melangkah meski pelan, untuk berkata, aku akan mencoba sekali lagi. Kamu mulai percaya bahwa hidupmu masih punya arah, meski belum jelas. Kamu tahu selama kamu mau terus berjalan, kamu akan sampai di tempat yang lebih baik. Dan keyakinan kecil itu adalah api pertama dari kebangkitanmu. Kamu tidak lagi menunggu seorang menyelamatkanmu. Kamu sadar, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Dan begitu kamu menyadari itu, kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kini kamu mulai melihat ke depan, bukan dengan takut, tapi dengan tenang. Kamu tahu akan ada rintangan yang datang, tapi kamu juga tahu kamu akan mampu melewatinya. Karena kamu sudah pernah jatuh, dan kamu sudah tahu rasanya bangkit. Perubahan kelihatan dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah. Setiap kali kamu mulai untuk tetap percaya, meski semuanya belum pasti. Kamu mulai memandang dunia dengan mata yang baru. Bukan penuh kekecewaan, tapi penuh rasa ingin tahu. Kamu mulai menyadari, hidup ini luas, dan keterpurukan hanyalah satu bagian kecil darinya. Tidak ada perjalanan yang sia-sia. Setiap luka membawa pelajaran, setiap kegagalan memberi arah baru, dan setiap kehilangan membukakan ruang untuk hal yang lebih baik. Kamu mulai belajar untuk percaya lagi, bukan pada orang lain, tapi pada hidup itu sendiri. Bahwa meski gelap datang, pagi selalu punya caranya untuk tiba. Sekarang kamu tidak lagi takut pada kesalahan. Karena kamu tahu, kesalahan bukan lahir. Ia hanyalah jalan memutar yang membawa kamu ke tempat yang seharusnya. Dan disinilah kamu berdiri sekarang.
lebih kuat, lebih tenang, lebih sadar. Kamu mungkin masih belum sepenuhnya sembuh, tapi kamu sudah jauh dari tempat kamu dulu jatuh. Dan itulah yang kamu rayakan dengan satu kalimat sederhana. Aku bangga dengan diriku sendiri. Perlahan, langkahmu mulai mantap. Kamu tidak lagi terburu-buru. Karena kamu tahu setiap langkah, sekecil apapun, tetap membawa kamu maju. Kamu tidak sedang mengejar kesempurnaan. Kamu sedang menikmati proses menjadi dirimu yang baru. Kamu mulai merasakan kedamaian yang dulu tidak kamu kenal. Kedamaian yang tidak bergantung pada siapapun, tidak bergantung pada hasil, tapi tumbuh dari penerimaan yang tulus terhadap hidup. Kamu belajar bahwa tenang bukan berarti berhenti, melainkan berjalan dengan hati yang damai. Hidupmu mungkin belum seperti yang kamu impikan, tapi kini kamu punya sesuatu yang lebih berharga, ketenangan batin. Dan dari ketenangan itulah, segala hal baik akan mulai tumbuh dengan sendirinya. Kamu mulai menatap masa depan dengan senyum kecil, bukan karena kamu yakin semuanya akan mudah, tapi karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu akan sanggup menjalaninya. Rasa takutmu kini berubah menjadi rasa percaya. Orang-orang mungkin tidak tahu sejauh apa kamu berjuang. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Tapi kamu tahu betapa beratnya jalan yang kamu lalui. Dan itu cukup. Kamu tidak perlu pembuktian. Kamu hanya perlu terus melangkah dengan tenang. Setiap pagi kini terasa berbeda. Bukan lagi beban untuk dijalani, tapi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kamu mulai mengisi harimu bukan dengan penyesalan, tapi dengan rasa syukur yang sederhana. Kamu mulai percaya bahwa semua yang terjadi tidak pernah benar-benar sia-sia. Setiap luka yang dulu kamu benci, ternyata adalah jalan menuju versi terbaik dari dirimu sekarang. Dan kamu berterima kasih, bukan pada penderitaan itu, tapi pada dirimu sendiri yang tidak menyerah. Sekarang kamu mengerti bahwa bangkit bukan tentang menjadi hebat. Bangkit adalah berani mencoba lagi, meski pernah gagal. Tentang memilih cahaya, meski gelap masih mengelilingi. Kamu mulai membantu orang lain, karena kamu tahu rasa sakit yang pernah kamu alami bisa jadi penghiburan bagi mereka yang masih berjuang. Kamu tidak lagi hanya sembuh, tapi juga menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Kamu mulai melihat makna di balik setiap hal kecil. Senyum orang asing, sapaan sederhana, udara pagi yang sejuk. Kamu belajar menikmati hidup tanpa syarat. Itulah tanda bahwa kamu benar-benar telah bangkit. Kamu kini tahu bahwa kebahagiaan tidak ditemukan, tetapi dibangun perlahan-lahan. Dari rasa syukur, dari kesadaran, dari keikhlasan untuk terus berjalan tanpa mengeluh. Ada kedewasaan baru dalam cara kamu memandang dunia. Kamu tidak lagi berharap segalanya berjalan sesuai keinginanmu. Kamu hanya berharap bisa tetap tenang apapun yang diberikan kehidupan. Dan ketenangan itu adalah kebangkitan yang sejati. Sekarang, kamu tidak lagi mencari arti hidup. Kamu menjalaninya. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban datang. Kamu menjadi keajaiban itu sendiri bagi dirimu dan bagi orang lain. Ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat jejak yang luar biasa. Jejak perjuangan, jejak ringan mata, tapi juga jejak kekuatan yang kamu bangun dari nol. Semua itu membawa kamu ke titik ini, tempat di mana kamu bisa berkata, "Aku baik-baik saja." Kamu kini melangkah bukan karena ingin melupakan masa lalu, tapi karena kamu sudah berdamai dengannya. Kamu tidak lagi takut pada jatuh, karena kamu tahu kamu bisa bangkit lagi kapanpun itu. Kamu mulai percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai ulang. Tidak peduli seberapa berat kemarin, hari ini selalu memberi ruang untuk harapan baru. Kini kamu hidup dengan hati yang lebih ringan. Tidak semua beban hilang,
tapi kamu sudah tahu cara membawanya dengan tenang. Kamu tahu bagaimana cara bernafas di tengah badai dan tersenyum meski langit masih mendung. Hidup ini tidak tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa dalam kamu bisa menghargai perjalananmu. Dan kamu sudah melakukannya. Kamu sudah melewati malam panjang itu. Dan kini fajar mulai menyapa wajahmu dengan lembut. Kamu tidak perlu lagi menjadi orang yang sempurna. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri yang mau terus belajar, terus mencoba, dan terus berharap. Lihat dirimu sekarang. Kamu yang dulu hampir menyerah, kini berdiri dengan tenang. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu memilih tidak berhenti. Inilah dirimu yang baru, yang lahir dari luka, tumbuh dalam kesabaran, dan kini siap berjalan menuju cahaya.